Yeah, as you know, I have a special relation with the Japanese fans because as MotoGP Jepang 2025, ada saja halangan mau juara, Marc Marquez enggan kejuaraan dunia berlanjut ke Indonesia. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakui kebingungan yang terjadi pada sesi praktice MotoGP Jepang 2025. Marquez susah payah untuk bisa menembus posisi 10 besar dalam waktu 60 menit di sirkuit Motegi, Jepang, Jumat, 26 September 2025. Percobaan pertamanya dalam time attack tidak cepat-cepat amat karena cuma 1 menit 43,958 detik dan belum cukup untuk 10 besar. Marquez pun kembali ke garasi sebelum kembali ke track untuk peningkatan yang berbuah waktu 1:43.360 dan naik ke 3 besar pada penghujung sesi. Hari ini aneh dan rumit, karena sensasi yang saya rasakan tidak seperti yang saya harapkan, kata Marquez, dinukil bolasport.com dari Motorsport. Kami sedikit kebingungan, terutama pada sesi siang hari. Kami ingin menemukan perasaan yang tepat terlalu cepat. Keinginan kami yang berlebihan telah membawa kami pada kesalahan, tambah pembalap asal Cervera, Spanyol, itu. Marquez mengungkapkan rahasia dirinya dan tim keluar dari situasi sulit tersebut. Pengalaman dan ketenangan menjadi kunci kebangkitan pada menit-menit terakhir. Pengalaman yang kami kumpulkan dan ketenangan di dalam garasi telah membantu kami bangkit kembali, kata Marquez. Ketika saya berhenti dan melihat diri saya di posisi ke-11, saya meminta para kru untuk bersiap kembali ke lintasan, untuk mencoba menghindari bendera kuning. Beruntung saya berhasil melakukan putaran cepat itu, karena di 2 putaran berikutnya saya terkena bendera, kata Marquez sambil bersyukur. Marquez terlihat beberapa kali masuk dan keluar pit dengan cepat, tanpa perubahan yang terlihat pada motornya. Yang kami lakukan adalah mempertahankan motor yang ada dan menyesuaikan diri, dengan sedikit mengubah gaya berkendara, ujar Marquez yang musim ini sudah memenangi 11 GP. Kabar baik bagi Marquez, kebangkitannya tidak diikuti oleh rival terdekatnya dalam perburuan gelar juara musim ini. Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, gagal meningkat sehingga harus merangkak dari kualifikasi pertama besok. Marc sendiri hanya perlu menambah keunggulannya sebesar 3 poin atas adiknya itu dalam 2 balapan akhir pekan ini untuk mengunci gelar juara. Marquez berharap persaingannya tidak berlanjut ke seri berikutnya yaitu MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Apalagi Marquez tak cukup bersahabat dengan Mandalika akibat catatan belum pernah finish dalam balapan utama. Jika harus memilih, saya lebih memilih menjadi juara di Jepang dengan finish keempat daripada menunggu di Indonesia untuk mencoba memenangkan balapan. Pada hari Senin, tidak ada yang mengingat pemenang balapannya. Saya ingin mengamankan gelar sesegera mungkin. Perjuangan saya akhir pekan ini caranya bisa banyak tetapi Marc Marquez bisa dipastikan menjadi juara dunia MotoGP 2025 dengan hasil yang simpel di hari Minggu, 28 September 2025, usai seri Jepang selesai. Saat ini gelar juara dunia MotoGP 2025 tinggal diperebutkan oleh Marquez bersaudara yang beriringan di 2 posisi teratas klasemen pembalap. Marc memiliki 512 poin sedangkan adiknya, Alex, menguntit dengan koleksi 330 angka. Marc Marquez berpeluang menyudahi persaingan dengan menggunakan 2 balapan di MotoGP Jepang 2025 pada 27 dan 28 September. Selepas balapan di sirkuit Motegi ini, masih ada 5 seri lagi yakni Indonesia, Australia, Malaysia, Portugal, dan Valencia. Berarti masih ada maksimal 185 poin yang bisa didapatkan seorang pembalap dari memenangi sprint dan balapan utama 5 seri tersebut. Expand artikel logo lanjutkan membaca. Untuk memastikan diri menjadi juara dunia di Jepang, Marquez harus memastikan ada selisih 185 poin antara dirinya dan sang adik. Dalam kondisi itu, apapun raihan Marquez di sisa Grand Prix tidak akan bisa membuatnya menyalip sang kakak. Apabila Alex menang terus sementara Marc gagal mendapatkan poin sama sekali di 5 seri terakhir, koleksi poin mereka akan sama.
Mark akan tetap menjadi juara dunia karena dia memenangi balapan lebih banyak daripada Alex. Saat ini selisih poin kedua pembalap adalah 182 poin. Untuk menciptakan jarak 185 poin, ada sangat banyak permutasi hasil yang bisa membuat Marc Marquez menjadi juara dunia. Namun, kesimpulannya sangat simpel, yaitu dari kombinasi hasil sprint dan balapan utama, Mark harus memperoleh 3 poin lebih banyak dari Alex. Salah satu contoh hasil yang bisa membuat Mark menjadi juara dunia adalah apabila pembalap Ducati Lenovo ini finish di peringkat 3 sprint sementara adiknya naik podium kedua, lalu Mark memenangi balapan utama sedangkan Alex finish kedua. Syarat menjadi juara dunia juga menjadi simpel bagi Marquez, mengingat meraih 3 poin lebih banyak daripada adiknya seharusnya adalah perkara mudah. Sepanjang musim ini dari total 32 balapan di 16 seri MotoGP 2025 yang sudah berlangsung, 27 kali Mark finish di posisi yang lebih tinggi daripada Alex. Melihat statistik tersebut, hanya musibah luar biasa yang tampaknya akan membuat Marc Marquez gagal memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP tahun ini di Jepang. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakui kebingungan yang terjadi pada sesi praktice MotoGP Jepang 2025. Marquez susah payah untuk bisa menembus posisi 10 besar dalam waktu 60 menit di sirkuit Motegi, Jepang, Jumat, 26 September 2025. Percobaan pertamanya dalam time attack tidak cepat-cepat amat karena cuma 1 menit 43,958 detik dan belum cukup untuk 10 besar. Marquez pun kembali ke garasi sebelum kembali ke trek untuk peningkatan yang berbuah waktu 1:43.360 dan naik ke 3 besar pada penghujung sesi. Hari ini aneh dan rumit, karena sensasi yang saya rasakan tidak seperti yang saya harapkan, kata Marquez, dinukil bolasport.com dari Motorsport. Kami sedikit kebingungan, terutama pada sesi siang hari. Kami ingin menemukan perasaan yang tepat terlalu cepat. Keinginan kami yang berlebihan telah membawa kami pada kesalahan, tambah pembalap asal Cervera, Spanyol, itu. Marquez mengungkapkan rahasia dirinya dan tim keluar dari situasi sulit tersebut. Pengalaman dan ketenangan menjadi kunci kebangkitan pada menit-menit terakhir. Pengalaman yang kami kumpulkan dan ketenangan di dalam garasi telah membantu kami bangkit kembali, kata Marquez. Ketika saya berhenti dan melihat diri saya di posisi ke-11, saya meminta para kru untuk bersiap kembali ke lintasan, untuk mencoba menghindari bendera kuning. Beruntung saya berhasil melakukan putaran cepat itu, karena di 2 putaran berikutnya saya terkena bendera, kata Marquez sambil bersyukur. Marquez terlihat beberapa kali masuk dan keluar pit dengan cepat, tanpa perubahan yang terlihat pada motornya. Yang kami lakukan adalah mempertahankan motor yang ada dan menyesuaikan diri, dengan sedikit mengubah gaya berkendara, ujar Marquez yang musim ini sudah memenangi 11 GP. Kabar baik bagi Marquez, kebangkitannya tidak diikuti oleh rival terdekatnya dalam perburuan gelar juara musim ini. Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, gagal meningkat sehingga harus merangkak dari kualifikasi pertama besok. Mark sendiri hanya perlu menambah keunggulannya sebesar 3 poin atas adiknya itu dalam 2 balapan akhir pekan ini untuk mengunci gelar juara. Marquez berharap persaingannya tidak berlanjut ke seri berikutnya, yaitu MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Apalagi Marquez tak cukup bersahabat dengan Mandalika akibat catatan belum pernah finish dalam balapan utama. Jika harus memilih, saya lebih memilih menjadi juara di Jepang dengan finish keempat daripada menunggu di Indonesia untuk mencoba memenangkan balapan. Pada hari Senin, tidak ada yang mengingat pemenang balapannya. Saya ingin mengamankan gelar sesegera mungkin. Perjuangan saya akhir pekan ini caranya bisa banyak, tetapi Marc Marquez bisa dipastikan menjadi juara dunia MotoGP 2025 dengan hasil yang simpel di hari Minggu, 28 September 2025, usai seri Jepang selesai. Saat ini gelar juara dunia MotoGP 2025 tinggal diperebutkan oleh Marquez bersaudara yang beriringan di 2 posisi teratas klasemen pembalap. Marc memiliki 512 poin sedangkan adiknya, Alex, menguntit dengan koleksi 330 angka. Marc Marquez berpeluang menyudahi persaingan dengan menggunakan 2 balapan di MotoGP Jepang 2025 pada 27 dan 28 September. Selepas balapan di sirkuit Motegi ini, masih ada 5 seri lagi yakni Indonesia, Australia,
Malaysia, Portugal, dan Valencia. Berarti masih ada maksimal 185 poin yang bisa didapatkan seorang pembalap dari memenangi sprint dan balapan utama 5 seri tersebut. Expand artikel logo lanjutkan membaca. Untuk memastikan diri menjadi juara dunia di Jepang, Marquez harus memastikan ada selisih 185 poin antara dirinya dan sang adik. Dalam kondisi itu, apapun raihan Marquez di sisa Grand Prix tidak akan bisa membuatnya menyalip sang kakak.